Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya? Bapak harap kalian dalam keadaan yang sehat dan dalam lindungan Tuhan. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema yang kedua, kesatuan dalam perbedaan. Kita masuk ke subtema pertama tentang rukun dalam perbedaan. Nah, anak-anak, supaya lebih paham apa yang kita pelajari hari ini, coba perhatikan dulu kompetensi dasar di samping. Coba, di situ ada 4 kompetensi dasar yang kita pelajari. Nah, supaya lebih jelas, mari kita lihat indikator di samping. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 indikator yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua, mempresentasikan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Lalu yang ketiga, menemukan 3 contoh pelaksanaan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menerapkan 3 kegiatan yang sesuai dengan pelaksanaan dan persatuan dan kesatuan dalam kegiatan di masyarakat dan di kelas. Nah, supaya lebih jelas, mari kita pelajari lebih lanjut melalui penjelasan yang Bapak akan jelaskan. Oke anak-anak, sekarang mari perhatikan penjelasan dari Bapak dengan baik ya. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah merayakan peristiwa yang sangat besar di Indonesia, yaitu peristiwa kemerdekaan Indonesia atau proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia sendiri selalu dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Nah, hari ini kita akan mengenal peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan. Apa saja peristiwa itu, Pak? Nah, mari kita pelajari. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa bersejarah untuk bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah yang mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya. Nah, di tanggal 17 Agustus inilah bangsa Indonesia selalu memperingati proklamasi kemerdekaan yang pada tahun 1945 dikumandangkan oleh Bapak Insinyur Soekarno. Ada beberapa peristiwa penting di sekitar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang perlu diketahui. Jadi, ada beberapa hal yang sangat penting sebelum terjadinya proklamasi kemerdekaan dan akhirnya bisa terjadi proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Lalu yang kedua, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat PPKI. Karena tugasnya dianggap selesai, Insinyur Soekarno diangkat sebagai ketua dan sebagai wakil ketuanya ialah Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, pada tanggal 7 Agustus setelah Jepang dibom oleh Amerika Serikat, tanggal 7 Agustus Indonesia mulai mempersiapkan dengan pembentukan panitia. Lalu peristiwa yang ketiga pada tanggal 9 Agustus 1945. Kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Lalu peristiwa yang keempat, pada tanggal 12 Agustus 1945, 3 tokoh penggerak nasional yaitu Dr. Rajiman Widioningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta memenuhi undangan dari Jenderal Terauchi di Dalat, Vietnam. Jenderal Terauchi merupakan panglima tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan itu, Jenderal Terauchi menegaskan pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, di tanggal 12 ini salah satu kemerdekaan didapat Indonesia, yaitu dari negara jajahan negara Jepang. Kita diberi hak merdeka oleh Jepang. Nah, pada tanggal 14 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan menjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Peristiwa yang ke-6, 14 Agustus
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman pulang ke tanah air di darat Vietnam. Begitu tiba di tanah air, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta disambut oleh para pemuda pejuang. Ada Sultan Syahir meminta Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ingin merundingkan masalah proklamasi kemerdekaan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terlebih dahulu. Namun, para pemuda tidak sabar menantikan PPKI bersidang dan tetap bersikeras memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Lalu, pada tanggal 16 Agustus, pagi hari, Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda di Rengas Dengklok, Karawang, dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Jadi, tanggal 16 Agustus adalah detik-detik para pejuang akan memproklamasikan. Nah, pada tanggal 6 Agustus sore hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diantar kembali ke Jakarta. Malam harinya, Soekarno-Hatta mengumpulkan para anggota PPKI dan para pemimpin muda. Mereka bermusyawarah untuk mewujudkan proklamasi kemerdekaan. Mr. Ahmad Subarjo memilih rumah Laksamana Muda Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta, sebagai tempat musyawarah. Ia adalah sahabatnya menjadi kepala perwakilan Angkatan Laut Jepang. Sekarang rumah ini menjadi gedung Museum Proklamasi. Nah, akhirnya teks proklamasi pun ditulis di rumah tersebut, yaitu rumah Laksamana Tadashi Maeda. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Pemdia, Sayuti Melik, Soekarni, Suediro. Soekarno mengusulkan agar menandatangani teks proklamasi itu adalah Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi sendiri diketik oleh Sayuti Melik. Nah, ini peristiwa yang sangat penting. Pada tanggal 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pengkangsan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringodigo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Nah, pada tanggal 17 Agustus inilah menjadi peristiwa yang sangat penting bagi Indonesia. Peristiwa dinyatakannya kemerdekaan Indonesia. Melalui beberapa persiapan yang sangat panjang. Hingga pada tanggal 17 Agustus diumumkanlah kemerdekaan Indonesia melalui pembacaan teks proklamasi dan pidato singkat oleh Insinyur Soekarno. Lalu pada tanggal 18 Agustus, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Nah, itu tadi tentang peristiwa-peristiwa yang sangat penting sehingga terjadinya sebuah proklamasi kemerdekaan di negara kita. Makna proklamasi kemerdekaan. Apa sebenarnya makna proklamasi kemerdekaan bagi warga negara Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu dengan melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Itu adalah makna yang pertama. Lalu makna yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain jure. Itu makna yang kedua. Lalu makna yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajah, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Lalu, makna berikutnya,
Perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Lalu makna yang terakhir, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itu tadi ada 5 makna yang bisa kita petik dari peristiwa proklamasi kemerdekaan. Tentunya menjadi peristiwa yang sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, proklamasi kemerdekaan tentu tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah persatuan dan kesatuan di setiap warga negara kita. Nah, oleh karena itu, mari kita coba pelajari apa sih pentingnya persatuan dan kesatuan bagi kita sebagai warga negara, bagi kita sebagai siswa di sekolah, bagi kita sebagai masyarakat di lingkungan kita. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan sebuah kebersamaan yang luar biasa, menunjukkan sebuah persatuan yang luar biasa, baik dari keragaman budaya, suku, tentunya bahasa yang dimiliki suku masing-masing. Di situ menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan yang sangat tinggi. Nah, lalu di sini mereka sangat gembira bermain dengan penuh sukacita, tidak memandang warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang coklat, ada yang berambut keriting, rambut lurus. Mereka tidak memandang hal itu, tetapi mereka bermain dengan penuh sukacita, menunjukkan bahwa mereka sangat gembira, menunjukkan hidup rukun sebagai warga, sebagai anak-anak yang memiliki perbedaan. Nah, di sini juga ditunjukkan, meskipun mereka berbeda warna kulit, berbeda agama, mereka bermain dengan penuh sukacita. Nah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam bermain, apakah kamu pernah atau tidak rukun dengan temanmu? Mengapa? Jawab dalam hati kalian masing-masing. Pernahkah kalian bermain dan tidak rukun dengan teman kalian? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana caramu menyelesaikan ketidakrukunan yang terjadi? Lalu pertanyaan tiga, seandainya kamu sedang bermain bersama dengan mereka, apa yang harus kamu perhatikan terkait dengan kerukunan dan persatuan? Lalu yang keempat, apakah kamu telah menerapkan nilai-nilai kerukunan terkait persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Bapak harap dari 4 pertanyaan ini kalian bisa menjawab dengan baik. Dan kalian bisa menerapkan sikap kerukunan, persatuan, dan kesatuan dengan sungguh luar biasa di lingkungan kalian, dengan teman kalian, dan orang lain. Nah, supaya lebih mengenal apa sih kerukunan itu? Nah, mengapa ada kerukunan? Di sini ada kita lihat perbedaan yang ada. Di sini ditunjukkan ada 4. Ada perbedaan asal daerah, budaya, suku bangsa, agama. Tentu perbedaan ini juga ada di lingkungan kita. Ada perbedaan agama dari antara teman kita, perbedaan suku, perbedaan budaya, dan asal daerah. Nah, dari adanya perbedaan ini, kita bisa mengambil manfaat yang sangat baik. Yang pertama, manfaat yang pertama adalah kita mudah bekerja sama. Kita dapat belajar dengan budaya suku lain. Dengan hidup rukun, kita akan merasa tenang dan nyaman. Lalu yang keempat, kita dapat melakukan banyak hal. Yang kelima, memiliki banyak teman. Ketika ada yang perbedaan itu, kita bisa menunjukkan sikap kerukunan, maka ada 5 hal ini yang bisa kita peroleh. Dan bahkan banyak lagi manfaat yang bisa kita peroleh. Bagaimana cara menyikapi perbedaan supaya kita bisa hidup rukun? Yang pertama, bermain bersama. Lalu yang kedua, saling menghargai. Yang ketiga, saling membantu. Yang keempat, mempelajari budaya suku lain. Yang kelima, saling menjaga satu sama lain. 5 cara ini bisa kita lakukan untuk mencapai sebuah kerukunan
dengan adanya perbedaan. Jadi jangan sampai kalian tidak bisa mengatasi hal itu ketika bermain bersama teman-teman. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai persatuan. Ada beberapa sikap yang sesuai untuk menunjukkan sikap persatuan. Yang pertama, toleransi. Toleransi berarti saling menghormati dan menghargai perbedaan satu sama lain. Kita harus menghargai dan menghormati orang lain yang mempunyai perbedaan dengan kita. Sikap ini harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita harus bertoleransi dengan orang lain. Lalu yang kedua, peduli. Peduli berarti memperhatikan keadaan di luar diri sendiri. Seseorang yang peduli terhadap orang lain berarti ia memperhatikan keadaan orang lain. Ia akan memahami sikap yang dapat mengganggu atau menyenangkan bagi orang lain. Jadi kita harus peduli dengan keadaan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois dengan diri kita sendiri. Di situ Pak Cipta sudah menunjukkan salah satu nilai persatuan dengan orang lain. Lalu yang ketiga, mendahulukan kepentingan bersama. Masyarakat yang beragam menimbulkan kepentingan yang beragam pula. Namun, kita sebaiknya mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dengan begitu, hidup rukun akan tercipta. Nah, hampir sama dengan yang sikap yang kedua. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain atau tidak egois dengan diri kita sendiri. Sehingga sikap rukun bersatu akan tercipta di lingkungan kita, baik di sekolah, di rumah, di masyarakat. Nah, itu 3 hal sikap yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari yang akan menimbulkan atau terciptanya persatuan dan kesatuan serta hidup rukun di masyarakat. Manfaat persatuan dan kesatuan. Nah, di sini ada contohnya. Ada contoh hidup persatuan dan kesatuan dalam hidup beragama, lalu bergotong royong, lalu ada juga membantu orang lain, lalu di sini ada suku, beragam suku. Lalu di sini menolong teman yang terjatuh, menunjukkan bahwa saling toleransi. Tidak mementingkan diri sendiri, ketika ada teman satu kita membantu orang lain. Lalu ada menjenguk teman yang sakit. Nah, itu contoh sikap persatuan dan kesatuan. Peduli dengan orang lain. Nah, bekerja sama. Nah, bekerja sama di sini kita diajak untuk tidak mementingkan diri kita sendiri, tapi mementingkan kepentingan bersama. Nah, contoh sikap yang tidak sesuai dengan persatuan dan kesatuan. Nah, ini ketika kalian berantem terkait dengan teman, nah di situ tidak ada sikap persatuan dan kesatuan. Karena tidak ada sikap peduli, egois dengan diri sendiri. Lalu yang kedua, mengejek teman. Mengejek teman juga menunjukkan tidak adanya persatuan dengan orang lain. Jadi tidak boleh untuk dilakukan. Manfaat nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang pertama, menjaga kerukunan antar warga. Manfaat yang kedua, memperkuat dan memperkokoh perdamaian. Lalu yang ketiga, timbulnya rasa aman dan tentram. Keempat, dapat saling bekerja sama. Lalu yang kelima, saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana penjelasan dari Bapak tadi? Bisa diterima dengan baik? Oke, nah anak-anak, hari ini Bapak akan memberikan 2 tugas supaya kalian lebih paham tentang makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kedua, tentang kegiatan yang menunjukkan sikap atau perilaku persatuan dan kesatuan di masyarakat atau di kelas, dimanapun kalian belajar. Nah, sekarang kita lihat tugas yang pertama. Oke, tugas yang pertama bisa diperhatikan di samping juga ya. Jadi tugasnya adalah berikan masing-masing 2 contoh penerapan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat. Itu tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, berikan masing-masing 2 contoh kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kesatuan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi ingat, masing-masing 2, berarti kesatuan di rumah 2, di sekolah 2, di masyarakat juga 2, karena masing-masing 2. Semangat mempersiapkan, tetap jaga kesehatan,
Tuhan memberkati aktivitas kita dan pembelajaran kita.